Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial yang dimana untuk menghubungkan suatu data kepada Delphi codingan itu dan bisa mengatur sebuah data dalam coding dalam aplikasi tersebut. Pertama tuh kita harus membuat database-nya ya. Database itu saya buat dengan nama RS076. Kemudian di dalam database itu terdapat 4 tabel, yaitu dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Pertama adalah tabel dokter. Tabel dokter dibuat dengan menggunakan ID, nama, spesialis, dan tarif. Kita menggunakan primary. Saya menggunakan primary key dalam ID dan bertipe data integer. Nah, kenapa harus menggunakan primary key? Agar dia memiliki sifat tersendiri atau unik. Dan sifatnya adalah auto increment agar setiap bisa bertambah terus. Ini pun sama ya, pasien di ID-nya menggunakan primary key, not default, sama, dan pada tabel transaksi ini ada sedikit berbeda karena kita menggunakan key untuk menggunakan foreign key. Ini adalah untuk menghubungkan suatu tabel satu kepada tabel yang lain. Seperti contohnya pasien gitu. ID pasien dia dihubungkan dengan si primary key yang ada di pasien ini ID-nya. Contoh ya. Nah, ini seperti ini. Cascade itu untuk kita bisa memperbaharui setiap data tersebut. Oke, pertama-tama kita buka Delphi-nya ya ketika sudah mengisi sebuah database tersebut. Lalu kita membuka Delphi. Pertama, kita harus membuat sebuah data modul. Dan kemudian data modul ini harus diisi komponen-komponen yang diperlukan. Seperti Z connection yang utama. Kemudian sebuah query, kita butuh 4 query. Karena dalam database kita menggunakan 4 tabel query. Pertama-tama kita hubungkan sebuah Z connection-nya ke dalam database. Lalu kita koneksikan. Jika sudah true berarti kita sudah terhubung dalam sebuah database-nya. Kemudian kita menyambungkan Z query itu pada si database-nya atau yang disebut Z koneksinya itu. Kita harus menyesuaikan juga sebuah Z query dengan tabelnya. Lalu kemudian kita aktifkan satu persatu pun seperti itu.
Nah, jika sudah semua terhubung, kita harus membuat komponen baru yaitu data source 4 buah. Dan jika sudah membuat data source, kita membutuhkan komponen lain di form yang lain, yaitu smdb grid. Ini adalah sebuah tabel untuk menampilkan sebuah tabel yang ada sebuah data yang berada di database. Lalu kita menghubungkan si data source ini kepada jQuery tertentu. Nah, kemudian kita harus menghubungkan juga si smdb grid-nya ke dalam data source, tapi kita butuh coding uses untuk bisa saling terhubung. Uses. Nah, ini sudah bisa terhubung, sudah bisa terlihat juga ya. Nah, ini adalah sebuah database-nya. Sebuah data dalam database itu. Kita membutuhkan label untuk mengetahui identitas dalam data-data tersebut. Atur fontnya agar lebih jelas dan lebih enak dilihat. Pada tabel 1 adalah tabel dokter, tabel yang kedua adalah tabel pasien, yang ketiga adalah tabel ruangan, dan yang terakhir adalah tabel transaksi. Kemudian kita membutuhkan komponen lain yaitu navigator, smdb navigator, untuk bisa mengatur sebuah isi dalam database tersebut melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh Delphi. Nah, jika sudah membuat si navigatornya, kita membutuhkan komponen seperti filter. Kita juga butuh 4 ya, karena dalam hal ini kita membuat 4 navigator. Kemudian kita butuh find untuk bisa mencari suatu data.
lalu kita butuh ekspor. Kita membutuhkan FRX report untuk bisa mengekspor. Dan dataset. Kita butuh satu ekspor ya, karena yang diekspor itu hanya tabel transaksi saja. Nah, cara menghubungkannya adalah pertama kita si navigator ini hubungkan dulu pada si jQuery yang kita butuhkan. Lalu ke visible button untuk membuka fitur-fitur seperti filter, find, print, dan export. Jika sudah, maka kita menyambungkan komponen tersebut satu-satu. Oke, ada yang tertinggal satu. Itu adalah MXDB Grid Export. Pertama, kita coba run dulu. Ini sudah bisa di run ya, cuman kita belum bisa menggunakan si fitur ini. Oke. Kemudian kita membutuhkan on call field. Nah, lalu kita harus membuat coding pada si navigator ini dengan memasukkan source code seperti ini. Ini adalah salah satu upaya untuk mengaktifkan si fungsi dalam tombol si navigator ini. Lalu coba kita run, dan ya bisa ya, ini untuk filter, lalu ini untuk find, lalu ini untuk export, dan ini untuk ke Excel, export Excel. Oke. Kemudian setelah itu kita harus mengaktifkan calculate-nya. Bukan mengaktifkan ini dulu ya, maaf. Jadi kita harus si jQuery ini menampilkan si semua fieldnya. Oke. Nah, karena di dalam jQuery 2 ini terdapat gender, kita membutuhkan new field, membuat calculate-nya. Tipe datanya string, kemudian calculate. Sudah. Lalu jQuery 3 ditambahkan sama halnya. Dan kemudian jQuery 4 yang dimana terdapat banyak lookup dan satu calculate. Oke. Kemudian kita mengaktifkan on call field ya.
untuk bisa membaca si calculate tadi dengan codingan seperti ini. Kemudian kita coba dan ya masuk ya calculate gender. Kemudian kita membuat lookup dari si jQuery 4 ini yang dimana transaksi kita membutuhkan nama dokter pertama, dia tipe datanya string lookup, kemudian kita ngambilnya dari ID dokter, dataset jQuery 1 ya karena dokter, kemudian ambil ID dan hasilnya keluar nama. Oke. Lalu kita membuat nama pasien. Sama ya seperti tadi caranya. Kita lookup, kemudian ngambil datanya dari pasien dataset 2 karena ini pasien. Lalu kemudian kita membuat nama ruangan. Dan kita membutuhkan tarif ruangan. Tipe datanya berbeda ya, ini integer lookup ID ruangan ya, ID keluar tarif. Dan kita membutuhkan sebuah calculate total. Integer dan ini calculate. Dan kemudian kita membuat tarif dokter itu tipe datanya adalah integer lookup ID dokter. Tarif total kita rapikan sedikit ya. Oke. Kemudian kita menseleksi dari si data-data tersebut. Ini sudah muncul ya. Lalu kita menghapus si bagian-bagian tidak diperlukan. Seperti ID, kemudian ID dokter, ID ruangan, dan ID pasien. Dan kemudian kita menambahkan codingan calculate ya seperti tadi pada gender. Calculate field
Dan kita membutuhkan codingan seperti ini untuk bisa menghitung si calculate total tadi. Lalu kita coba run, dan ya bisa. Totalnya sudah bisa dihitung ya. Dan terakhir kita membuat uh, si reportnya ini muncul ya. Nah, ini klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Dan cara untuk mengerjakannya adalah kita pertama klik report, klik data, kemudian kita panggil si data set tersebut. Lalu kita pertama tuh buat title dulu ya. Title, nah ini title, lalu kemudian kita isi dengan rumah sakit anu misalkan. Oke. Lalu kemudian kita membuat si master data. Nah, dan kemudian kita membuat si page headernya buat memberi keterangan data tersebut itu apa. Pertama, nama pasien, ID ruangan. Kita masukin yang penting-pentingnya saja ya. Ini pasien, dokter, visit, tarif ruangan, nama, kemudian total. Nah, kita lalu membuat si labelnya untuk memberi keterangan pada user ID. Tunggu. Dan kemudian namanya kita ganti-ganti sesuai dengan datanya.
dokter sudah dirapikan ya. Kemudian kita preview dan ini hasilnya. Totalnya belum bisa keluar kecuali ketika aplikasi sudah di-run. Maka kita coba run. Semua ini sudah bisa digunakan. Dan export. Dan mungkin segitu saja dari aplikasi yang telah saya buat untuk sebuah tutorial. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.